Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1153. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan bahkan bintang gelap pun tidak dapat dimasuki. Mereka semua berhenti di jarak lebih dari 9.000 mil, dan mereka tidak dapat bergerak di bawah gelombang yang kacau tersebut. Pada saat ini, mereka hanya dapat terus duduk bersila di sini, lalu menyerap kekuatan sumber kekacauan, dan menunggu sampai mereka menyerap cukup banyak sumber kekacauan untuk bisa memasuki bintang gelap. Dan mungkin jika beruntung, pusaran kekacauan mungkin akan muncul kembali. Pasti ada rahasia besar di pusaran yang kacau itu. Pasti ada harta karun. Mata yang melihat bumi Wanyi nampak dingin dan mematikan. Meskipun dia tidak bisa masuk, namun selama Qingchen keluar, Qingchen akan menjadi sasaran mereka. Pada saat ini, di sungai panjang kekacauan, Qingchen mengendalikan kekuatan kekacauan dan berubah menjadi aliran cahaya. Qingchen terus mengikuti kura-kura matahari yang terik itu. Kura-kura matahari itu sedang berenang di sungai yang kacau dengan bebas, tanpa memperhatikan Qingchen yang mengikutinya di belakangnya. Ketika Qingchen melihat ini, mata Qingchen sedikit berkedip, dan matanya menatap sungai kekacauan di bawah. Sungai kekacauan yang luas dan tak terbatas ini sebenarnya terkondensasi dari sumber kekacauan. Sumber kekacauan yang menyebar seiring gelombang kekacauan di bintang-bintang gelap kemungkinan besar. Itu adalah pancaran air yang bocor. Jika sumber kekacauan di luar adalah seuntai air, maka sungai kekacauan di depan mata Qingchen sekarang adalah lautan tak berujung, luas dan tak terbatas dan tidak ada pantai di sisinya. Qingchen kemudian menunduk menatap kura-kura tersebut dan Qingchen menghela napas dalam di hatinya. Pantas saja kura-kura ini begitu kuat sehingga bahkan ahli di ranah puncak yang mulia bumi pun tidak bisa menggerakkannya. Ternyata kura-kura ini hidup di sungai yang lautannya luas, yang penuh dengan sumber kekacauan sepanjang tahun. Dan Qingchen khawatir mungkin meskipun ahli yang mulia surgawi datang, mungkin dia tidak akan bisa menangkap kura-kura ini. Kemudian saya tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu dan tiba-tiba Qingchen melihat di kedalaman sungai besar yang kacau ini ada kabut hitam yang muncul secara tidak terduga, dan hati Qingchen pun tiba-tiba terkejut. Dan nampak setelah kura-kura itu mendekati kabut hitam ini, kura-kura itu tidak masuk jauh ke dalam kabut, tetapi kura-kura itu melayang di atas sungai kekacauan, memalingkan kepalanya, dan mata pintar kura-kura itu menatap Qingchen. Dan sepertinya ada ekspresi yang tidak bisa dijelaskan di mata kura-kura itu. Dan saat berikutnya, kura-kura itu pun langsung berbalik. Kura-kura itu tenggelam ke dalam sungai yang kacau, dan menghilang setelah mengibaskan ekornya. Dan tidak tahu kemana perginya kura-kura tersebut. Kura-kura matahari api itu, apakah dari awal dia sudah tahu bahwa saya telah mengikutinya? Kata Qingchen, dia berkata dengan heran. Kura-kura matahari itu masih hidup dan secara alami dia mengetahui semua yang Anda lakukan. Hanya saja, dewa kura-kura matahari itu berwatak lembut dan biasanya tidak mau mengambil tindakan. Namun selama Anda tidak mengganggunya, maka Anda tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Anda. Kata leluhur naga, dia berkata dengan sedikit ragu. Namun, kura-kura supernatural ini akan membawamu ke sini. Jadi pasti ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Dan itulah hal aneh yang ingin diketahui oleh kura-kura supernatural ini, kata leluhur naga. Mendengar itu mata Qingchen memadat dan kura-kura ilahi dari matahari api ini dengan aneh membawanya ke sini. Pasti ada tujuannya. Qingchen pun segera melangkah maju dan langsung menuju ke permukaan sungai berkabut. Nampak kabut gelap yang mengepul menutupi segalanya. Di dalam kabut gelap itu sepertinya ada sesuatu di sana. Ini adalah kekuatan kegelapan, kata Qingchen. Dia menyentuh kabut gelap itu dengan satu tangan dan matanya memadat. Kabut gelap itu memancarkan aura dingin yang sangat mirip dengan kekuatan kegelapan. Tidak, itu memang benar-benar adalah kekuatan kegelapan. Hanya saja kekuatan kegelapan ini berbeda dengan kekuatan darah raja kegelapan yang diserap Qingchen dari
Runtuhan makam pedang. Tampaknya itu adalah kekuatan kegelapan yang dapat menggabungkan kekuatan lain, memberikan perasaan yang sangat murni kepada orang-orang. Bagaimana kekuatan kegelapan bisa muncul di sini? Kata Qin Chen, dia terkejut. Kekuatan kegelapan adalah kekuatan paling menakutkan yang menyerang alam semesta. Apakah kekuatan ras kegelapan telah memasuki galaksi kacau di kedalaman alam Dewa Pintin ini? Jika batu giok yang kacau ada di sini, tidak, batu giok kacau itu tidak akan pernah bisa diperoleh oleh ras kegelapan, kata Qin Chen. Dia tidak ingin terlalu banyak berpikir di dalam hatinya, dan sosok Qin Chen pun tiba-tiba memasuki kabut ini. Dan kemudian di dalam kabut, suara-suara seperti hantu-hantu melolong terdengar, dan suara-suara iblis menangis juga melolong terus terdengar di dalam benak Qin Chen, menyebabkan pikiran Qin Chen pusing dan benar-benar kehilangan kontak dengan dunia luar. Memasuki kabut gelap ini, Qin Chen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Kekuatan ini memang terbilang unik, kata leluhur naga, suaranya terdengar serius. Ya, inilah kekuatan kegelapan, kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Kekuatan kegelapan, kata leluhur naga, dia merutkan kening dan bertanya-tanya. Senior leluhur naga, Anda tidak tahu bahwa alam semesta saat ini sedang dalam krisis, dan sumber krisisnya adalah kekuatan gelap di luar alam semesta. Kekuatan gelap inilah yang memperbaiki rantai, dan mereka menggunakan kekuatan semacam ini untuk membingungkan iblis, menjadikan iblis sebagai antek mereka dan berperang melawan alam semesta demi mereka, kata Qin Chen. Dia secara singkat berbicara tentang situasi dunia saat ini kepada leluhur naga. Invasi kekuatan kegelapan dari luar alam semesta, menyihir iblis, kata leluhur naga, dia merutkan kening lagi. Akan tetapi kemudian Qin Chen tahu bahwa pada saat ini, itu sekarang bukanlah waktunya untuk membicarakan hal ini. Karena hal yang paling mendesak saat ini bagi Qin Chen adalah menemukan batu giok kekacauan. Hanya saja di dalam kabut gelap ini, Qin Chen benar-benar tenggelam di sini, hampir tanpa persepsi sedikit pun. Aku tidak percaya kabut gelap ini bisa sepenuhnya mengaburkan aura asal mula kekacauan, kata Qin Chen. Dia pun segera mendesak api teratai hijau yang kacau di dalam pikirannya. Dan Qin Chen segera sangat gembira, karena dia dapat merasakan ada aura kekacauan yang kuat di kedalaman kabut gelap ini. Dan itu menarik diri Qin Chen. Itu dia, kata Qin Chen, dia bersemangat dan lalu bergerak maju perlahan. Kekuatan kegelapan yang bergulir bertahan di sekitar tubuh Qin Chen, dan untaian kegelapan perlahan memasuki tubuh Qin Chen. Jejak kekuatan ini perlahan diserap oleh darah Raja Kegelapan Qin Chen. Dan saya tidak tahu sudah berapa lama. Qin Chen lalu melihat kabut gelap mengepul di depannya. Dan Qin Chen juga melihat sebuah pulau muncul di kabut gelap tersebut. Pulau itu adalah sebuah dinding kristal yang sangat mirip dengan batu giok kekacauan yang ada di peta. Batu giok yang kacau, kata leluhur naga, dia berkata dengan penuh semangat. Pulau kecil ini diaglomerasi dari potongan-potongan besar batu giok yang kacau, dan pasti terdapat batu giok kekacauan di dalamnya, karena hanya batu giok yang kacau yang dapat melahirkan begitu banyak batu giok yang kacau. Batu giok yang kacau harus menjadi inti dari pulau giok yang kacau ini. Pohon kekacauan, kata Qin Chen. Pada saat yang sama, Qin Chen melihat pohon buah-buahan yang tertinggal di dalam suasana kacau yang terletak di tengah pulau giok yang kacau ini. Dan ternyata itu adalah pohon kekacauan yang dilihat Qin Chen dan yang lainnya sebelum Qin Chen memasuki alam Dewa Pintin waktu itu. Kemudian Qin Chen pun langsung melesat, dia pun langsung menuju pulau yang kacau itu. Dan ketika itu, kekuatan kegelapan di sekitar pulau tiba-tiba melonjak. Dan kemudian Qin Chen melihat bahwa dalam kegelapan tak berujung, sosok anggun muncul. Chen Sisi, kata Qin Chen. Melihat sosok itu, Qin Chen pun terkejut. Namun dia menoleh lagi. Sosok anggun ini dipenuhi dengan kekuatan kegelapan. Dan kekuatan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya. Bahkan kekuatan darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen pun semuanya termotivasi dalam beberapa hal. Tidak, mengapa ada kekuatan kegelapan yang begitu kuat pada Chen Sisi? Kata Qin Chen, dia terkejut. Dan cahaya dingin muncul di matanya. Kapan Chen Sisi menjadi anggota kekuatan kegelapan? Kekuatan gelap murni ini lebih murni daripada kekuatan gelap manapun yang pernah dilihat Qin Chen. Dan bahkan tidak lebih lemah daripada kekuatan darah Raja Kegelapan. Dan boom, Qin Chen pun dengan cepat menyapu ke arah sosok itu. Tetapi ketika Qin Chen mendekati sosok wanita itu,
Kekuatan kegelapan yang mengepul melonjak, membuat Qin Chen tidak dapat mendekat sama sekali. Dalam kegelapan, kekuatan mengerikan langsung mengelilinginya. Wah, ada keanehan di sini. Orang ini sedang memurnikan semacam harta karun. Tidak apa-apa, pertama-tama sempurnakan batu giok kekacauan, kata leluhur naga. Dia sepertinya merasakan sesuatu yang salah, dan dia pun berkata dengan suara yang dalam kepada Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen juga melihatnya dengan seksama, dan melihat ada cahaya mengepul melonjak di atas sosok wanita ini, dan di depan wanita ini, cahaya hitam berputar menyelimutinya. Itu sangat mendalam dan sepertinya mengandung aturan gelap yang tak ada habisnya dan menakutkan. Dan sumber kegelapan yang mengepul itu memasuki wanita itu, dan ada pancaran cahaya berkaca-kaca di tubuh wanita itu. Dan kekuatan ini sangat menakutkan, bahkan membuat Qin Chen pun terkejut dan tertekan. Pergi, kata Qin Chen matanya dingin, dan dia membuat keputusan tegas dan Qin Chen pun langsung menuju Pulau Giok Kekacauan. Mendekati Pulau Giok Kekacauan, aura kekacauan melonjak ke depan Qin Chen, dan Qin Chen pun segera merasakan kejutan yang kuat. Bahkan Pulau Giok Kekacauan bahkan tidak bisa didekati oleh Qin Chen. Lalu bagaimana cara agar Qin Chen bisa menyerap batu giok kekacauan ini? Wah, sepertinya kamu tidak bisa mengambilnya. Jika kamu tidak mendapat persetujuan dari sumber kekacauan, kamu tidak akan dapat mengambilnya bahkan di masa kejayaan kursi ini. Hanya di ruang keberuntungan Anda mungkin bisa terjadi, kata leluhur naga. Pada saat ini kemudian sebuah gerakan di hati Qin Chen segera mendorong cakram giok Qian Kun. Dan ketika cakram giok Qian Kun didesak oleh Qin Chen, itu pun segera meledak. Dan pulau giok yang kacau di kejauhan langsung berguncang dengan hebat. Hahaha, bocah ras manusia, cepatlah, kata leluhur naga. Dia sangat gembira ketika dia melihatnya. Saat ini Qin Chen mendesak cakram giok Qian Kun dengan seluruh kekuatannya. Ketika cakram giok Qian Kun diaktifkan sepenuhnya, seluruh pulau giok yang kacau berguncang dan perlahan-lahan tertarik oleh cakram giok Qian Kun milik Qin Chen. Kemudian giok kacau di pulau giok yang kacau yang tak terhitung-jumlahnya bergetar, dan batu giok kekacauan dengan aura kacauan asli terbang, dan lalu kemudian memasuki cakram giok Qian Kun Qin Chen. Gemuruh. Ketika dinding giok yang kacau ini memasuki cakram giok Qian Kun, seluruh cakram giok Qian Kun tiba-tiba meraung. Sebelum kemudian Qin Chen mengerti apa yang sedang terjadi, cakram giok Qian Kun semesta bergetar hebat, dan segala isi dunianya berguncang tiba-tiba. Dan seluruh alam semesta cakram giok Qian Kun pun mulai bergetar hebat. Sumber kekacauan muncul dari batu giok yang kacau dan yang cepat bergabung ke setiap sudut cakram giok Qian Kun. Deru-deru di dalam cakram giok Qian Kun menjadi semakin keras, dan bahkan guntur pun meledak di antaranya. Leluhur naga, Xiaowi dan Xiaohuo, tenaga pencari roh yang bersembunyi di bawah pohon iblis dari 10.000 alam. Mereka pun tidak berani bergerak. Dan begitu Qin Chen ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan cakram giok Qian Kun-nya, dia merasakan jiwanya berdengung. Pada saat ini jiwanya sepertinya meninggalkan tubuhnya, dan itu menyatu dengan segala sesuatu yang terlibat dalam cakram giok Qian Kun. Ledakan-ledakan terus berlanjut, tetapi kesadaran Qin Chen perlahan-lahan menjauh dari tubuhnya. Sebelum kemudian Qin Chen merasa ngeri untuk mengambil tindakan, karena dunia yang jelas muncul dalam kesadarannya. Dunia ini bagaikan selembar kertas kosong. Kertas kosong yang membutuhkannya untuk menyempurnakannya dan kemudian membentuk ulang. Qin Chen tanpa sadar membayangkan dunia yang diinginkannya. Dan dia baru saja memikirkan sebuah sungai. Dan seketika sebuah sungai tak berujung pun muncul di dunia yang kosong ini. Air sungai itu bergelombang dan membentang jauh. Saat ini Qin Chen telah memahami sedikit. Dan dia tidak lagi memikirkan hal-hal lain. Di antara pengetahuan dan kesadaran ilahinya, gunung, hutan, danau, sungai, laut, gunung, es, dan puncak salju secara bertahap menyebar di sini seperti terlahir kembali di tempat-tempat yang kosong. Di saat kesadarannya perlahan meluas, bintang-bintang di alam semesta, matahari, bulan, dan bintang-bintang lainnya secara bertahap mulai terbentuk di sekitar cakram giok Qian Kun. Di saat yang sama, berbagai hukum juga muncul, diturunkan secara alami. Kekuatan hukum ini terbentuk dari ketiadaan di dalam cakram giok Qian Kun dan atmosfer alam semesta. Atmosfer dunia aturan perlahan-lahan memenuhi seluruh alam semesta. Dunia yang kacau ini mengalami badai petir, es dan salju, juga gerhana. 5 elemen bergantian dengan musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Siang dan malam yang terus bergantian dan tanah, air, api, dan angin. Semua ini perlahan-lahan dibentuk oleh kesadaran Qin Chen.
Dan ternyata ini adalah apa yang disebut dengan dunia yang kacau. Hahaha, kata leluhur naga. Dia tiba-tiba tertawa. Dunia yang kacau. Pada saat ini leluhur naga dia benar-benar melihat lahirnya dunia yang kacau. Kekuatan aturan dan hukum langit dan bumi secara bertahap membuat Qin Chen semakin jelas. Kesadaran Qin Chen terbentang lagi, mencoba menyebarkan dunia ini lebih jauh lagi. Tetapi ketika kesadarannya menyentuh alam semesta, ketika inti giok kacau yang samar-samar berada di tepi cakram giok Qian Kun, lautan kesadaran Qin Chen terasa menyakitkan, dan inti kekacauan yang mengerikan bergegas ke dalam pikiran Qin Chen. Dan saat berikutnya, Qin Chen tidak bisa lagi bertahan. Keinginannya saat ini benar-benar kosong. Sementara Xiaoyi dan Xiaohuo yang sebelumnya telah menyaksikan pembentukan kembali cakram giok Qian Kun, mereka benar-benar tercengang. Mereka dengan jelas melihat cakram giok Qian Kun yang awalnya hanyalah dunia kecil, saat ini berubah menjadi dunia luas yang berisi dawa agung langit dan bumi. Itu membentuk kosmos dunia yang kacau. Bos membuka dunia kekacauan, kata Xiaoyi dan Xiaohuo. Mereka bergumam. Dan kita juga makhluk yang kacau. Ketika dunia kacau itu terbentuk, mereka juga dikelilingi oleh kekuatan kacau yang luar biasa. Dan ini adalah dunia dari dunia yang kacau. Sementara naga kecil Xiaolong, pada saat ini Xiaolong juga nampak bereaksi. Nampak dia mendecakkan mulutnya, seolah-olah dia masih mengenang proses pembentukan dunia ini sebelumnya. Dan dia lebih dekat dengan transformasinya daripada Xiaoyi dan Xiaohuo. Dan kemudian, boom! Naga kecil Xiaolong itu mulai bertransformasi perlahan pada saat dunia kacau ini terbentuk. Dan dia mulai berubah menjadi naga sejati yang sesungguhnya. Perkembangan kekacauan yang mengepul-ngepul ditambah dinding-dinding batu giok yang kacau menyatu dengan dunia kecil cakram giok Qian Kun, seketika membuat cakram giok Qian Kun membentuk dunia yang luas dan abadi. Kekuatan sumber kekacauan yang mengerikan itu telah membuat semua makhluk di dalam cakram giok Qian Kun mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengaum, nampak seekor naga sejati sungguhan terbang ke langit, dan itu adalah Xiaolong. Kekuatan naga sejati bergulir di tubuh Xiaolong. Jiwa naga Xiaolong juga telah terbangun. Pada saat ini, sumber kekacauan menyebabkan tubuhnya berubah dengan kecepatan yang mencengangkan. Xiaolong berubah menjadi naga sejati yang sesungguhnya. Kekuatan naga sejati yang sunyi mekar di tubuh Xiaolong. Dia seperti dewa naga. Sementara Xiaoyi dan Xiaohuo, tubuh mereka juga dipenuhi dengan aura kacau. Dan mereka semua juga berubah bertransformasi. Semacam temperamen, perubahan halus dari tubuh mereka. Dan inilah napas kosmik dari terbukanya alam semesta. Kekuatan pertama di saat lahirnya sebuah dunia. Dan kekuatan paling kuat di dunia. Seperti leluhur naga primordial. Ketika alam semesta terbuka, mereka berjalan keluar dari kekacauan, bangkit dari dunia suci, membawa takdir dan mencapai alam yang tidak dapat dicapai oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Karena mereka adalah makhluk primordial. Itu adalah eksistensi yang lahir dari langit dan bumi pada awal mula alam semesta. Dan sekarang, Xiaolong, Xiaoyi, dan Xiaohuo semuanya telah dibaptis oleh kekuatan ini. Memang benar bahwa cakram giok Qian Kun Qin Chen tidak dapat dibandingkan dengan alam semesta. Tetapi saat ini itu telah terbentuk. Hahaha, dunia yang kacau. Ini benar-benar dunia yang kacau, kata leluhur naga primordial. Dia berdiri dengan bangga di dalam cakram giok Qian Kun ini. Mata leluhur naga itu tidak pernah sedingin sebelumnya. Tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kegembiraan yang belum pernah terjadi ini benar-benar pada saat ini terjadi kepada leluhur naga. Selama ratusan juta tahun, leluhur naga dia telah tenggelam di sini. Bahkan jika jiwanya perlahan-lahan diperbaiki, membentuk danau jiwa yang mengerikan, dan bahkan melampaui periode puncak kuno dalam kekuatan jiwa. Tapi dia hanya bisa terjebak di sini miliaran selama bertahun-tahun, tenggelam ke tempat yang kuat namun layu. Dia tidak terkalahkan, dia abadi dan jiwanya juga abadi dan dia tidak akan mati. Tetapi apa gunanya itu jika dia tidak bisa keluar dari sini? Zaman yang tak terhitung jumlahnya, tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu. Tempat ini telah menjadi penjara baginya. Sangkar yang memenjarakannya. Dia adalah leluhur naga prasejarah, eksistensi tertinggi. Sebenarnya hanya sebagai seorang tahanan yang sedih di sini. Dia terjebak di sini. Tidak ada kemungkinan untuk bisa melarikan diri. Namun sekarang dia akhirnya melihat harapan.
Leluhur naga saat ini dia seperti seorang musafir yang sudah lama mengembara di dalam kegelapan tak berujung. Dia seperti perahu sendirian yang sudah lama mengembara di lautan dan tidak bisa menemukan pantainya. Dan pada saat ini, dia akhirnya melihat harapan dan seberkas cahaya bersinar dari kegelapan tak berujung. Dunia kekacauan. Ini adalah dunia yang dapat membawa danau jiwanya dan dapat membiarkan leluhur naga meninggalkan langit berbintang yang sepi ini. Dan leluhur naga dapat meninggalkan dunia yang mati ini. Kesepian di zaman yang tak terhitung jumlahnya hari ini akhirnya akan segera berakhir. Anda dapat membayangkan betapa bahagianya leluhur naga saat ini. Hahaha. Gemuruh. Langit terus bergetar. Guntur terus bergemuruh. Tanah, air, api, dan angin perlahan membentuk jalan-jalannya. Terbentuknya dunia merupakan sebuah proses yang panjang dan bukan merupakan proses yang bisa dilakukan dalam semalam. Xiaowi, Xiaowo, Xiaolong, mereka semua juga penuh dengan suasana yang luar biasa. Mereka diam di dunia ini, tetapi mereka segera bangun dan lalu memikirkan Qin-Chen. Leluhur naga, bos sepertinya sedang koma dan tubuhnya sepertinya ada yang salah. Xiaowo juga bereaksi saat ini karena ketika dunia kacau ini terbentuk, keinginan Qin-Chen sepertinya tertidur lelap. Leluhur naga, apa yang terjadi? Kata Xiaowo, dia bertanya dengan penuh semangat. Dia tidak tahu sama sekali. Saat ini dia tidak memfitnah leluhur naga lagi karena dia selalu mengikuti Qin-Chen. Namun sekarang begitu Qin-Chen ada masalah, dia benar-benar membuat cemas. Saya teringat sebuah legenda. Tampaknya setelah kekuatan besar bernama Pangu membuka dunia di zaman kuno, dia mati dan menghilang. Dan sekarang bos juga telah mengembun menjadi dunia kekacauan. Dengan basis kultivasi bos, mungkinkah itu berbahaya? Kata Xiaowi, dia juga berkata, senior leluhur naga, kamu harus memikirkan solusinya. Kata Xiaowi dan Xiaowo, mereka berdua pun bergegas, tetapi mereka tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Pada saat ini, leluhur naga pun juga pulih dari keterkejutannya. Dan kali ini, persepsi leluhur naga langsung jatuh kepada Qin-Chen. Dan dia juga merasa bahwa ada yang salah dengan Qin-Chen. Qin-Chen sepertinya kehabisan vitalitas, dan dia harus diselamatkan secepat mungkin. Dan karena setelah vitalitasnya habis, tidak peduli seberapa hebatnya hal-hal yang bisa menyelamatkannya. Kata leluhur naga, vitalitasnya habis, kenapa? Kata Xiaowi dan Xiaowo, mereka berdua masih bertanya-tanya dan cemas. Pernahkah Anda merasa bahwa hukum langit dan bumi pada cakram Gyeokyeon-kun telah disempurnakan? Tetapi bukan itu saja, bahkan aturan alam semesta secara bertahap mulai disempurnakan. Jika saya menebaknya dengan benar, ini adalah Qin-Chen yang tidak cukup kuat, tetapi secara paksa membuka dunia kekacauan. Dia harus menyatu dengan hukum langit dan bumi untuk menyempurnakan kekuatan hukum ini. Kata leluhur naga. Setelah mengatakan itu, seketika gelombang kekuatan kacau menyebar dari bola naganya. Dan dia dengan cepat bergabung ke dalam dinding batu giok yang kacau di pusat dunia yang kacau ini. Segera kekuatan jiwa naga yang tersisa di tubuh naga leluhur naga Hongguang itu langsung memelihara batu giok yang kacau. Inilah dia sendiri yang menggunakan kekuatannya sendiri untuk mendukung pembentukan cakram Gyeokyeon-kun. Sial, kali ini aku keluar banyak, kata leluhur naga Hongguang. Dia berkata dengan depresi. Meskipun dia telah menghabiskan kekuatannya sendiri sejak awal untuk mempertahankan pembentukan dunia kekacauan, namun vitalitas di dalam tubuh Qin-Chen masih perlahan menghilang. Meskipun kecepatan menghilangnya jauh lebih lambat, namun itu tetap tidak berhenti. Senior leluhur naga, sepertinya ini tidak berhasil, kata Xiaowi dan Xiaowo. Mereka merasa cemas. Apa itu? Namun sesaat kemudian Xiaowi, Xiaowo leluhur naga nampak melihat sesuatu. Karena mereka kemudian melihat tidak hanya leluhur naga prasejarah, semut kecil dan Xiaowo, tetapi juga makhluk-makhluk seperti pohon iblis dari 10.000 alam, pohon surga dewa ilahi, dan juga Xiaolong dari sungai bintang neraka. Itu semua telah mengeluarkan aura tunggal mereka yang mereka peroleh dari dunia yang kacau dan lalu menanamkannya ke dalam tubuh Qin-Chen. Dan kemudian, boom, dalam kehampaan tubuh Qin-Chen tiba-tiba muncul dengan rasa keagungan. Dan pada saat yang sama, vitalitas Qin-Chen pun mulai perlahan membaik. Batu giok yang kacau diubah menjadi tiang magma, terkondensasi dalam kehampaan, membentuk matahari yang terik, tergantung di dalam cakram Gyeokyeon-kun. Kekuatan Hongmeng memasuki tubuh Qin-Chen, dan aura kehidupan asli Qin-Chen yang layu dan hampir hilang sebelumnya saat ini menjadi semakin kuat. Setelah beberapa saat, Qin-Chen pun kembali ke keadaan semula.
Sementara peniblis dari 10.000 alam dan hal-hal lainnya menjadi semakin lamban. Di dunia yang kacau ini, manfaat yang didapat juga luar biasa, dan itu mungkin dengan sendirinya akan pulih. Namun yang paling menyedihkan adalah leluhur naga. Dia sebelumnya hampir menggunakan kekuatan leluhurnya. Inilah asal mula perbaikan rantainya selama ratusan juta tahun. Namun kali ini, dia memberikannya kepada Qinchen. Mengaum. Saat ini di tubuh Qinchen, napas naga sejati terisi, dan bayangan naga sejati pun muncul. Selain itu, kabut hitam tak berujung di atas sungai kekacauan juga memasuki tubuh Qinchen di bawah transformasi Qinchen, yang merupakan kekuatan kegelapan. Melihat itu, membuat telur naga mengerutkan kening karena dia selalu merasa ada yang tidak beres dengan kekuatan kegelapan. Namun saat ini, dia tidak terlalu memperdulikannya. Dan setelah waktu sebatang dupa, Qinchen pun membuka matanya dan Qinchen mendapati dirinya tergantung di dalam kabut hitam yang kacau ini. Kekuatan kegelapan yang mengepul-ngepul berubah menjadi kepompong, membungkus Qinchen, dan kekuatan kegelapan terus masuk di dalam tubuhnya. Dan itu menyatu dengan darah Raja Kegelapan.